Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alexander Alekhine berhasil menjadi juara dunia keempat setelah mengalahkan Jose Raul Capablanca di tahun 1927. Alekhine ini kawan berdarah Rusia atau Uni Soviet, tapi akhirnya pindah ke Prancis. Pagi ini kita akan ulas satu game dari Alexander Alekhine. Tapi bukan saat melawan Capablanca kawan, tapi melawan Efim Bogoljubov, seorang master catur berkebangsaan Jerman, yang juga merupakan salah satu pecatur papan atas di masa itu. Langsung saja kita ke atas papan. Game ini cukup menarik kawan bagi yang suka dengan drama-drama pengorbanan perwira. Mereka bermain di turnamen di Hastings, Inggris tahun 1922, bertemu di babak ke-10. Di sini Alekhine pegang hitam, Efim Bogoljubov bermain dengan pion D4, dan Alekhine bermain dengan pion F5, bermain dengan Dutch defense. Pion C4, kuda F6, pion G3, pion E6, gajah G2, dan gajah hitam B4 skak. Ditutup oleh gajah, terjadi pertukaran gajah, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya hitam melanjutkan pengembangan kuda C6. Putih pun mengembangkan kuda ke F3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya dari ancaman kuda hitam ini. Di sini kedua pemain melakukan rokade pendek dan Alekhine melanjutkan dengan pion D6 untuk memberikan kontrol di peta E5 ini kawan, agar kuda tidak menempati spot ini walaupun ada kudanya juga mengontrol peta E5 ini. Dan tentu dengan melangkahkan pion E6 ini kawan juga bertujuan untuk memberikan peta bagi pergerakan atau pengembangan gajah di langkah berikutnya. Ataupun menteri juga bisa menempati peta ini juga bisa dilakukan oleh hitam. Di sini Efim Bogoljubov melanjutkan dengan menteri B3 untuk mengincar pion B7 agar gajah tidak berkembang di langkah berikutnya atau menempatkan menteri di diagonal peta terang yang langsung mengarah ke raja hitam ini. Alekhine merespon dengan menggeser rajanya ke H8 menghindari diagonal yang cukup panas kawan dari ancaman menteri putih. Dan Efim Bogoljubov melanjutkan dengan menggeser menterinya ke C3. Pion E5 menantang pion pusat, tantangan ditolak, putih memainkan pion E3, selanjutnya pion A5. Mungkin untuk memberikan dukungan bagi kuda menempati spot peta B4, dibalas dengan pion B3. Menteri bergeser ke E8, persiapan untuk keluar kandang kawan ke sayap raja ke peta G6 atau ke peta H5. Dan di sini pion A3 mengontrol peta B4 agar kuda hitam tidak menempati peta ini. Menteri hitam keluar ke H5, pion H4 balas putih bertujuan untuk menghadang pion G5 yang bisa saja dimainkan oleh hitam. Dalam permainan Dutch defense kawan, jika kalian sering melihat permainan Dutch defense oleh para pecatur-pecatur tempo dahulu, permainan di sayap raja akan cukup agresif dari hitam, memainkan pion-pionnya untuk didorong maju ke depan. Oleh karena itulah putih memainkan pion H4-nya ini. Sekarang Alekhine melanjutkan dengan langkah kuda G4, kuda G5, gajah hitam berkembang ke D7, pion F3 mengancam kuda mundur kembali, dan sekarang pion F4. Menantang pion pusat putih, juga membuka diagonal peta terang bagi gajahnya agar dia mempunyai diagonal yang terbuka. Walau di sini kawan hitam menerima tantangan pion putih ini dengan langkah pion E pukul pion F4, tidak ada ancaman serius yang berarti bagi hitam. Permainan masih cukup seimbang. Tapi di sini tujuan utama dari memainkan pion F4 ini jelas untuk membuka diagonal peta terang. Oleh karena itu Alekhine menutupnya dengan pion E4, sekarang beteng bergeser ke D1 dan pion H6. Kuda mundur ke H3, selanjutnya pion D5 menantang pion putih. Tantangan ditolak kawan, putih memainkan kudanya mundur ke F1. Kenapa ditolak kawan? Putih tidak pukul pion D5 ini saja untuk membuka lajur C bagi betengnya untuk mendapatkan penguasaan di lajur C nanti. Karena ancamannya begini kawan, kuda akan pukul balik pion putih mengancam menteri dan mengancam pion E3. Menteri sudah tidak bisa melindungi pion ini lagi. Setelah menteri bergeser, kuda pukul pion mengancam beteng bergeser, dan mungkin kuda akan pukul gajah di G2. Dan tentu saja dengan variasi ini hitam sangat diuntungkan. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi, tantangan pion hitam ditolak, putih memainkan kudanya ke F1, selanjutnya Alekhine melangkahkan kuda ke E7, persiapan pion untuk didorong maju ke depan biasanya seperti itu kawan. Dibalas oleh putih dengan pion A4.
kuda kembali ke C6 setelah melihat ada peta lemah peta B4 yang bisa didudukinya. Beteng putih naik ke D2, kuda B4, gajah turun ke F1, selanjutnya menteri mundur ke E8 dan beteng bergeser ke G2. Persiapan untuk mendorong pionnya di beberapa langkah berikutnya, mungkin menggeser kudanya terlebih dahulu ke peta F2 nanti. Akhirnya Alekhine membuka lajur D atau peta pusat kawan, pion D pukul pion C4, dipukul balik menggunakan pion, selanjutnya gajah pukul pion A4, dan dibalas dengan langkah kuda F2, sudah jelas terlihat ingin memainkan pion G4-nya nanti. Gajah hitam pun mundur kembali ke D7 untuk memberikan backup bagi pionnya di peta G4 nanti, bila terjadi pertukaran pion di peta G4, dan dibalas langkah kuda putih D2, pion B5 lanjut Alekhine menantang pion putih, tantangan ditolak. Putih lebih memilih langkah kuda ke D1 dan ini meninggalkan penjaga peta D3 ditempati oleh kuda hitam. Dan juga dengan memainkan kuda ke peta D3 ini kawan, membuka diagonal peta gelap bagi menteri memberikan dukungan beteng pukul pion A5 ini. Dan Alekhine mendorong pionnya ke B4 mengancam menteri. Putih memilih pukul beteng A8, terjadi pertukaran menteri di sini kawan. Beteng putih pukul menteri hitam dan Alekhine mendorong pionnya maju ke C2. Di langkah berikutnya pukul kuda promosi menteri skak. Terlebih dahulu beteng pukul beteng oleh putih, raja bergeser ke H7, kuda menghindar ke F2 dan hitam pun mempunyai menteri lagi skak. Secara matematis kawan, tadi putih menukarkan menterinya dengan dua beteng hitam, dia unggul 1 poin. Tapi juga harus dilihat posisi perwira yang lain, apakah mendukung serangan di langkah berikutnya atau tidak. Lihat posisi perwira putih, sangat stuck di area pertahanannya sendiri. Sedangkan posisi hitam cukup aktif kawan, nantinya pergerakan gajah di diagonal ini pun nanti juga bisa bebas bergerak. Kuda hitam nanti bisa ke peta G4 jika kuda ini dieliminasi, atau juga kuda hitam di D3 ini spotnya juga cukup bagus. Sedangkan satu beteng putih pun juga sangat jauh posisinya dari dukungan perwira yang lain. Pada posisi ini, putih melanjutkan dengan langkah kuda ke F1, menghindari ancaman menteri juga menutup skak, dibalas dengan langkah kuda ke E1, memberikan ancaman skak mat 1 langkah ke peta F3, diantisipasi dengan menggeser beteng ke H2 untuk memberikan ruang pelarian ataupun membuka diagonal peta terang untuk mengontrol peta F3 ini. Dan menteri hitam pukul pion C4. Beteng putih bergeser ke B8, gajah B5 memberikan ancaman skak mat 1 langkah, diantisipasi oleh putih dengan pukul gajah hitam. Bisa saja kawan, kuda ini lompat ke peta D2 menghindari serangan menteri hitam, tapi masalahnya adalah menteri hitam akan ke C1, bersiap memberikan double skak, kuda lompat ke F3, dan di 3 langkah berikutnya akan terjadi skak mat. Oleh karena itulah pada posisi ini putih langsung bertukar beteng pukul gajah, dipukul balik oleh menteri hitam. Dan coba perhatikan posisi raja putih ini kawan, para perwiranya mengelilinginya untuk melindunginya. Sangat disayangkan, para perwira ini cukup pasif hanya untuk melindungi seorang raja. Tapi itulah kawan, pentingnya seorang raja harus dilindungi agar tetap aman. Pada posisi ini putih melanjutkan dengan pion G4 untuk membuka permainan, dibalas dengan kuda F3 skak, disikat oleh gajah putih, dipukul balik oleh pion hitam, pion G pukul pion F5, dan menteri hitam ke E2, mencoba untuk membatasi ruang gerak perwira putih yang masih ada. Sekarang pion D5 oleh putih, tidak ada langkah yang lebih bagus lagi kawan, karena jika memainkan kuda ke peta G3 menyerang menteri, pion pun akan tewas. Oleh karena itu pada posisi ini putih memainkan pion D5, dan dibalas Alekhine dengan raja ke G8. Bisa saja tadi kuda pukul pion D5 ini, tapi Alekhine membuat langkah menunggu raja ke G8. Pion H5, raja kembali ke H7. Pada posisi ini kuda hitam bisa saja kawan tadi pukul pion yang ada di D5, nanti pukul pion yang ada di F4, tapi tidak dilakukan oleh Alekhine. Alekhine hanya mempermainkan lawannya dengan langkah raja yang bolak-balik. Dan di sini putih masih belum mau menyerah, memainkan pion E4, dipukul oleh kuda, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh menteri. Pion D6 dipukul oleh pion hitam, pion F6 dipukul oleh pion hitam, dan beteng putih digeser ke D2 mengincar pion D6. Dan pada posisi ini bisa saja menteri hitam pukul pion F4, nanti bisa melakukan skak dan mendapatkan pion lagi.
Tapi di sini Alekhine menggeser menterinya ke E2, menawarkan menterinya. Alekhine belum mau mempercepat kemenangannya. Beteng pukul menteri, dipukul balik oleh pion Raja F2, pion pukul kuda promosi menteri, dipukul oleh Raja Putih, dan Raja bergeser ke D7, Raja ke E2, Raja ke F7, Raja ke E3, Raja hitam E6, Raja ke E4, dan akhirnya pion D5. Barulah di langkah ke-53 ini, Putih menyerah. Saya yakin kawan, apabila kalian menemui lawan-lawan seperti ini cukup jengkel rasanya. Sudah menang materi tapi lawan tidak mau menyerah. Bahkan ada lawan yang bidak-bidaknya sudah habis pun tidak mau menyerah, hanya tinggal raja, dia melangkahkan rajanya terus sampai jamnya habis. Dan apabila lawan seperti ini meminta tanding ulang, saya yakin kalian menolaknya. Itulah kawan permainan dari juara dunia keempat Alexander Alekhine. Sebuah permainan yang cukup menarik kawan. Di akhir-akhir permainan, lawan tidak mau menyerah, Alekhine sedikit mempermainkannya. Tidak mau mempercepat juga langkah kemenangannya. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.